Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatuhu wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita banyak nikmat. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat yang dimana kebanyakan manusia lalai, kebanyakan manusia tertipu terhadap dua nikmat tersebut. Apa? As-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Kita lihat jamaah sekalian, berapa banyak orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat sehat, tetapi tidak dipergunakan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun Allah Subhanahu wa ta'ala juga banyak memberikan kita nikmat waktu luang, tetapi sedikit di antara kita yang bisa menyempatkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Hanya sedikit di antara kita yang bisa menyempatkan waktunya untuk datang di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk datang di majlis-majlis yang mulia ini. Maka jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita, melarang para hambanya untuk berucap dan beramal tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kalian mengikuti apa-apa yang kalian tidak tahu ilmunya. Karena apa? Karena berkata tanpa ilmu adalah sumber kehancuran. Berkata tanpa ilmu adalah sumber kebinasaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah Muhammad, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Rabbku mengharamkan perbuatan fahisyah, perbuatan keji yang tampak ataupun yang tersembunyi. Allah juga mengharamkan perbuatan dosa, zalim, tanpa alasan yang benar di muka bumi ini. Dan Allah juga
mengharamkan perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga melarang kita berucap atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai macam keharaman-keharaman. Mulai dari yang kecil kemudian naik menjadi besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya yang diharamkan oleh Allah perbuatan fahisyah. Allah mulai dari yang kecil, yaitu perbuatan keji yang tampak ataupun yang tersembunyi. Kemudian naik lagi, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan dosa, zalim. Kemudian naik lagi, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan syirik. Padahal syirik ini merupakan dosa yang sangat besar yang dilakukan oleh seorang hamba. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menutup ayat tadi dengan syirik. Allah Subhanahu wa taala menutup ayat itu dengan keharaman yang paling besar dalam firman-Nya, wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun, yaitu kalian berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, para ulama menyebutkan mengapa Allah Subhanahu wa taala menutup ayat itu dengan berkata tanpa ilmu. Karena berkata tanpa ilmu adalah tiangnya kesesatan. Semua kehancuran, kebinasaan itu bermula daripada berkata tanpa ilmu. Maka seseorang yang mengucapkan, yang mengatakan dengan lisannya, ini perkara haram, ini perkara halal, tanpa ada ilmu, maka sungguh dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib, hadza halalu wa hadza haram, litaftaru 'ala Allahil kadhib." Janganlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan dengan lisan-lisan kalian, ini halal, ini haram, sehingga kalian pun berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang perkara agama, berbicara tentang masalah-masalah agama itu harus ada ilmunya, harus berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Ala lillahid dinul khalis." Ketahuilah, milik Allah lah agama yang murni ini. Agama Islam ini milik Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang menyatakannya dalam firman-Nya, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Maka dari itu jamaah, karena agama ini milik Allah Subhanahu wa taala, siapapun di antara kita yang ingin berbicara tentang perkara salat, tentang perkara agama ini, maka apa? Maka dia harus bangun di atas Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kesesatan yang muncul akibat daripada berkata tanpa ilmu. Berapa banyak penyimpangan, kesyirikan yang muncul, semuanya akibat daripada berkata tanpa ilmu. Bukankah yang ini terjadi pada kita? Bukankah hal-hal yang seperti ini banyak terjadi di zaman sekarang?
Bahkan sebagian orang Islam, orang yang mengaku muslim, di antara mereka ada yang menghalalkan perkara yang diharamkan oleh agama kita, oleh syariat ini, seperti minum khamr, meminum minuman yang memabukkan, demo, kemudian musik dihalalkan. Karena apa? Karena tidak adanya ilmu. Begitupun juga dengan kesyirikan, banyak yang terjadi di zaman sekarang ini, seperti percaya kepada jimat, meyakini bahwa jimat itu bisa mendatangkan kebaikan, menolak keburukan, percaya pada dukun. Ini semua terjadi karena apa? Ya. Tentunya ini semua terjadi karena tidak adanya ilmu. Maka betapa buruknya pengaruh daripada berkata tanpa ilmu ini. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, kepada umatnya, bahwa kata Nabi, kelak di akhir zaman akan ada orang-orang yang tidak paham ilmu agama, akan ada orang-orang yang tidak mengerti tentang perkara agama, tetapi mereka berani berbicara tentang perkara agama. Kata Nabi alaihi salam dalam sabdanya, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at, akan datang kepada manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahun-tahun yang penuh dengan penipuan, yang dimana pada saat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusaddaqu fihal kadhib, orang berdusta pada saat itu dianggap jujur, wa yukadzdzabu fiha shadiq, sedangkan orang yang jujur dianggap berdusta, wa yu'tamanu fiha al-kha'in, pada saat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang berkhianat diberikan amanah, wa yukhawwanu fiha al-amin, sedangkan orang amanah dianggap berkhianat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yantiqu fiha ruwaibidah, maka pada saat itulah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruwaibidah akan berbicara. Qila, maka para sahabat bertanya, wa mar ruwaibidah, siapakah ruwaibidah itu wahai Rasul? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-rajulu tafih fi amril ammah. Ruwaibidah itu adalah orang yang tidak paham tentang ilmu agama, orang yang tidak mengerti tentang ilmu agama, tapi dia ikut berbicara tentang perkara-perkara agama. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita lihat di akhir zaman ini banyak sekali para penuntut ilmu, atau bahkan bukan penuntut ilmu, yang mereka berani berbicara tentang perkara agama dengan menggunakan ra'yu mereka. Mereka berani berbicara tentang perkara salat, puasa, zakat, dan yang lainnya menggunakan akal-akal mereka. Banyak sekali yang terjadi pada zaman sekarang ini. Lalu mereka bangga dengan pendapat-pendapat seperti itu, dengan pendapat-pendapat yang mereka bangun dengan pikiran-pikiran mereka sendiri, padahal sama sekali tidak dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim yang ingin selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, yang ingin masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita adalah berhati-hati.
siapapun yang ingin berbicara tentang perkara agama ini, maka wajib baginya melihat yang pertama adalah apakah ada dalil yang menunjukkan atas kebenaran hal itu. Kemudian yang kedua, adakah dari kalangan para sahabat yang menopang pemahaman terhadap dalil tersebut, sehingga pada saat itu kita menjadi benar, tidak hanya sekedar membawa dalil yang benar, tetapi juga diiringi, disertai dengan pemahaman yang benar. Tidak seperti orang-orang Khawarij, yang dimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Khawarij ini mereka juga membaca Al-Quran, mereka membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengkajinya. Tapi apa kata Nabi? Mereka itu sesat. Kenapa? Karena mereka menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan akal-akal mereka. Mereka memahami ayat-ayat Allah, memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan akal-akal mereka yang dangkal itu. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk menuntut ilmu, terus menuntut ilmu. Fokuskan diri kita untuk menuntut ilmu dan memperdalam keilmuan kita, sehingga ketika kita berbicara tentang perkara agama, ketika kita melakukan kewajiban kita sebagai seorang muslim, itu benar-benar ada dalilnya di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita disibukkan dengan perkara-perkara dunia. Sibukkanlah diri kita dengan menuntut ilmu, dengan mendengar kajian, mendatangi majlis-majlis ilmu. Jangan sampai kita merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki ini. Jangan sampai kita merasa puas dengan ilmu yang kita dapatkan, apalagi kita sampai merasa bahwa kita telah banyak memiliki ilmu. Maka hal yang seperti ini adalah awal daripada berkata tanpa ilmu. Ketika seseorang mengaku, mengklaim dirinya memiliki ilmu yang sangat banyak, maka disinilah awal kehancuran akan tiba. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya adalah berkata atau beramal dalam urusan agama tanpa ilmu adalah sumber segala bentuk kesesatan, penyimpangan, bahkan kesyirikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang keras bagi para hambanya untuk mengatakan ini halal, ini haram, tapi tidak ada ilmunya. Karena agama ini milik Allah Subhanahu wa taala dan harus disampaikan sesuai dengan wahyu. Wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan bahwa di zaman atau di akhir zaman kelak akan ada orang-orang jahil, orang yang tidak paham tentang ilmu agama, tetapi mereka berbicara tentang perkara agama.
Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim yaitu menuntut ilmu, berhati-hati dalam berbicara tentang perkara agama, serta selalu mengembalikan setiap masalah yang kita hadapi pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Nahtatim biduai kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.